Pada saat ini, King Yuan, yang dalam keadaan koma, juga perlahan bangun. Kemudian wanita misterius di Xingyi dengan lembut menjentikan dahi King Yuan dengan tangannya yang ramping. Tiba-tiba, King Yuan, yang baru saja bangun, dalam keadaan koma. Aneh untuk dikatakan, tepat ketika King Yuan bangun, sepotong bulu ungu jatuh dari sayap ungu di belakangnya dan terbang ke arah Xiao Yan, dan wanita Qian itu juga tidak menyadarinya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa bulu ungu itu, tentu saja King Yuan pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Unicorn bersayap 3 itu juga menatap Xiao Yan. Diam-diam, seolah-olah menghina Gu. Hei, anak kecil, jangan khawatir, aku tidak tega menyakitimu. Dengan lembut membelai sayap ungu centil di punggung King Yuan, wanita di Xingyi tersenyum dengan patuh dan lembut seolah-olah dia sedang merawat putrinya, dan dengan lembut memeluknya dengan tangan kirinya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan yang memiliki tatapan ganas, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, adik manusia, gadis ini sangat berharga, dan kita tidak tega menyakitinya." "Mengapa Anda merebut King Yuan?" Xiao Yan menatap wanita di Xingyi, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang ini, Xiao Yan yakin bahwa dia pasti tidak bisa dipisahkan dari keluarga bidadari. "Apakah nama lelaki kecil ini King Yuan?" "Hehe, itu benar-benar tidak buruk." Wanita di Xingyi tersenyum, dan jari-jarinya yang ramping dengan hati-hati mengangkat poni King Yuan. Melihat dari dekat rune misterius di dahi, rune itu juga mekar dengan warna ungu centil, dan kemudian mengangguk puas, dan berbisik pelan, "Ini benar-benar sayap ungu, sepertinya keberuntungan kita kali ini." "Bagus." Tindakan wanita di Xingyi mengangkat poni King Yuan, menyebabkan mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, dan sekarang dia juga mengerti bahwa wanita misterius ini juga ditujukan pada sayap ungu keluarga malaikat King Yuan. Setelah wanita di Xingyi muncul, tuannya, Raja Naga Emas, terdiam lama, berpikir bahwa dia khawatir jika dia menghubungi Xiao Yan lagi, keberadaannya akan terdeteksi. Xiao Yan, siapa yang tahu ini, tidak menanyakan dalam hatinya identitas lawannya. "Mengapa aura yang kamu keluarkan tadi membuatku merasa familiar? Mungkinkah kita belum pernah berhubungan sebelumnya?" Wanita di Xingyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, alisnya sedikit mengernyit, dan dia bertanya. Dengan sedikit keraguan. "Benarkah?" Sebuah jawaban yang tidak berkomitmen. Xiao Yan berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa yang mulia, tolong kembalikan King Yuan kepadaku, jika tidak, aku hanya bisa merebutnya dengan paksa." "Hei, gadis kecil ini sangat penting bagiku, dan tidak mungkin memberikannya padamu." Wanita di Xingyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya melayang ke Xiao Yan, dan dia berkata dengan senyum ringan, "Aku akan pergi dulu." "Berhenti." Mendengar kata-kata wanita di Xingyi, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Dengan minuman rendah, nyala api putih susu yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, suhu di hilir air terjun tiba-tiba meningkat. Jari-jari kaki terbanting ke atas pohon, dan tiba-tiba retakan menyebar dengan cepat dari jari kaki. Pada akhirnya, itu menyebar ke permukaan, dan pohon-pohon besar menjadi terfragmentasi dalam sekejap. Dengan kekuatan ejeksi, tubuh Xiao Yan seperti peluru yang keluar dari ruangan, ia menembak dengan keras ke arah wanita berbaju biru yang baru saja akan melarikan diri. Sosok itu melintas di udara, tinju Xiao Yan yang terbungkus api putih susu, bercampur dengan ledakan sonik dan panas yang berapi-api, menghantam wanita di Xingyi. Setelah wanita berbaju hijau merenung sejenak, dia menginjak telapak kakinya. Dengan suara klik, pohon-pohon di bawah kaki meledak dengan keras. Pada saat yang sama, sayap putih bersih di punggung wanita di Xingyi perlahan melebar, dan 10 cambuk energi putih bersih melesat keluar dari sayap di belakangnya. Cambuk panjang berkibar, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya, dan serangan menakutkan Xiao Yan dengan mudah diselesaikan, dan dia juga dikeluarkan. "Lawanmu adalah aku." Unicorn bersayap 3 yang berdiri di sampingnya perlahan mengepakkan 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya, dan kemudian mata binatang itu menatap Xiao Yan. Menyaksikan sosok Qian perlahan melarikan diri dengan King Yuan, lutut Xiao Yan sedikit ditekuk, dan tubuhnya membentuk-bentuk busur. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul, dan kilat muncul di atas kepala wanita berbaju biru di tepi penghalang energi. Tubuh itu jatuh di udara, dan setelah punggung kaki berputar keras untuk meminjam kekuatan, dengan suara siulan memecah angin, itu menghantam bahu wanita di Xingyi dengan keras.
Bang! Begitu dia mengenai musuh, wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, karena itu dalam persepsinya. Apa yang dia pukul sepertinya bukan tubuh manusia, tapi bulu halus. Selain itu, bulu-bulu itu bahkan memantulkan kembali sebagian energinya yang meledak, membuat sosok Xiao Yan sedikit tidak stabil. Gana, jangan menggurui pertunjukan, hentikan dia jadi aku bisa membawa gadis kecil itu pergi dulu, kalau tidak aku akan menarik orang-orang kuat di sebelah pegunungan binatang iblis. Jika misi ini gagal, konsekuensinya. Xiao Yan menghancurkannya di tengah, wanita di Xingyi berkata dengan sedikit ketidakpuasan, dan kemudian dengan keras berkata kepada unicorn bersayap 3 yang berdiri di tempat yang sama seolah-olah sedang menonton drama. Aku tahu, menovel wanita itu benar-benar bertele-tele. Unicorn bersayap 3 juga berkata dengan tidak sabar. Jelas, unicorn bersayap 3 tidak menganggap serius Xiao Yan, bagaimanapun juga, yang terakhir hanyalah sebuah kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang 3 benar-benar tidak layak disebut. Setelah berbicara, sayap di belakang unicorn bersayap 3 mengepak perlahan, dan kemudian, di atas itu, gelombang teror yang tak terlihat muncul secara spontan. Sepasang bulu terangkat dengan lembut, dan kolom energi putih yang megah ditujukan ke dada Xiao Yan dan menyembur keluar. Dengan tangan disilangkan di depan dadanya, api putih susu tiba-tiba naik, menahan kolom energi sebanyak mungkin. Meskipun serangan lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan, mungkin saja kekuatan yang terdapat di kolom pengukur masih sedikit mendorong Xiao Yan ke belakang. Hei, selamat tinggal, tapi adik laki-laki bisa yakin, gadis kecil ini, aku tidak akan menyakitinya. Dan gadis kecil ini juga telah diurus olehmu selama ini. Gana, jangan sakiti dia. Wanita di Xingyi berkata sambil tersenyum, sayap di punggungnya perlahan terentang, dan kemudian tersapu ke arah langit di luar penghalang energi. Setelah sosok Qian selesai berbicara, ia terbang menjauh dari tepi penghalang energi, dan unicorn besar bersayap 3 juga perlahan menatap Xiao Yan. Sialan! Xiao Yan juga mengutuk keras, sosok Qian ini benar-benar licik, dan segera harus menghadapi unicorn bersayap 3 di depannya dengan sungguh-sungguh. Anak manusia, karena kamu adalah saudara laki-laki gadis kecil itu, aku harus menghormatimu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat sekarang. Kamu dapat tinggal di sini selama beberapa menit dengan tenang, dan aku secara alami akan menunggu wanita itu pergi. Aku akan tidak menyulitkanmu, tetapi jika kamu bersikeras mengejar, maka aku akan. Unicorn bersayap 3 perlahan menatap Xiao Yan, dan kemudian berkata di mulut. Mau pergi? Tinggalkan orang itu. Melihat wanita berbaju hijau tersapu ke tepi penghalang energi, wajah Xiao Yan tenggelam, 3.000 petir menyambar, dan sosoknya meledak. Karena Xiao Yan juga tahu bahwa selama mereka masih berada di penghalang energi, mereka masih bisa merasakan aura sosok Qian, tetapi begitu wanita Qian melangkah keluar dari penghalang energi, jika Xiao Yan sedang mencarinya, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hehe, lawanmu adalah aku. Melihat Xiao Yan yang ingin terbang melewatinya, unicorn bersayap 3 itu tersenyum, ketiga sayapnya bergetar serempak, dan tubuhnya yang besar seketika muncul dalam penerbangan Xiao Yan. Di tengah perjalanan, ekornya dari binatang itu terbanting dengan keras, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya ternyata membuat ruang itu terasa sedikit bengkok dan pecah. Sadar akan kengerian kekuatan ekor binatang itu, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dia tidak berani mengambilnya dengan keras, tubuhnya dengan cepat memutar, dan dia menghindarinya. Tetapi meskipun dia menghindari serangan itu, tujuan dari pengejarannya diblokir. Turun. Sialan. Xiao Yan mengutuk dengan suara rendah, tetapi dia harus berhenti melacak wanita Qian, dan tubuhnya menghindari serangan unicorn bersayap 3 yang berturut-turut. Angin melolong, dan api yang mengerikan diproyeksikan ke dalamnya. Dalam sekejap, tornado putih yang ditutupi dengan suhu tinggi yang mengerikan muncul dari udara tipis di langit. Dengan kekuatannya sendiri, dia membangun badai api yang begitu ganas, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, sedikit keringat dingin tidak bisa tidak muncul di dahinya. 11ZC. Menjauh dari saya. Dengan suara rendah, melihat unicorn bersayap 3 yang dengan cepat mundur ke samping, Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, dan badai api besar, dengan suara angin pecah yang tajam, bersiul ke arah unicorn bersayap 3. Hanyut. Hei, momentumnya tidak buruk, tapi aku adalah kaisar petarung bintang 4. Bagaimana kamu bisa melawanku dengan kekuatan bintang 3-mu? Haha. Melihat badai api, unicorn bersayap 3 tertawa keras. Dan punggungnya sayap putih bersihnya berayun lembut, dan api hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian terus-menerus keluar. Akhirnya, di atas kepalanya, itu mengembun menjadi tornado hitam dengan ukuran yang sama.
Setelah melakukan semua ini, ekor unicorn bersayap 3 terbanting dengan keras, dan badai besar yang sepenuhnya dipadatkan oleh api hitam yang aneh keluar dengan keras, bercampur dengan energi yang hampir menakutkan, dengan kejam menghantam badai api putih. Badai putih dan badai hitam bertabrakan dengan ganas, dan fluktuasi energi yang mengerikan perlahan muncul. Pada saat keduanya bertabrakan, tempat keduanya menyentuh tanah tampak terbelah oleh guncangan retakan hitam kecil. Bang! Dua energi menakutkan, satu putih dan satu hitam, menemui jalan buntu satu sama lain untuk sementara waktu, dan mereka meledak di atas langit. Ledakan energi yang dahsyat masih bisa terdengar samar-samar bahkan pada jarak 1 kilometer. Pada saat dua api putih dan hitam meledak, lingkaran riak energi menyebar dari tempat mereka meledak, menyebabkan Xiao Yan dan unicorn bersayap 3 mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Haha, anak manusia itu benar-benar menarik. Tidak heran dia bisa menghentikan wanita itu begitu lama, jadi dia memiliki kepercayaan diri. Melihat Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin, ketiga, unicorn bersayap tertawa keras. Api membelah penguasa gelombang. Tawa unicorn bersayap 3 belum sepenuhnya hilang, tetapi pupil binatang besar itu tiba-tiba menyusut, dan sisik putih di seluruh tubuhnya tiba-tiba berkontraksi dengan aneh. Sebelum unicorn bersayap 3 bisa mengambil tindakan, teriakan Xiao Yan baru saja jatuh, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga terangkat perlahan, menebas dengan kejam ke arah binatang raksasa di depannya. Api putih susu di atas Eternal Fire Eternal Ruler membawa cahaya setinggi langit, dan meraung. Unicorn bersayap 3 juga tampaknya tahu metode Xiao Yan, dan kemudian 3 pasang sayap di punggungnya dengan cepat melambai, dan nyala api yang tampaknya menakutkan dibubarkan dari udara tipis. Unicorn bersayap 3 secara mengesankan melambaikan sayapnya di punggungnya untuk mengontrol aliran udara, menyebabkan api menakutkan Xiao Yan menjauh sedikit, sehingga menangkis serangan Xiao Yan. Meskipun serangan Xiao Yan dibelokkan secara halus, potongan-potongan bulu putih pucat jatuh dari sayap di punggungnya, dan kemudian dengan cepat membungkus tubuh besar unicorn bersayap 3 di dalamnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak peduli dengan 3721, dan 3000 petir dikerahkan secara ekstrim di pinggang tubuh besar unicorn bersayap 3. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul, tinju yang ditutupi dengan api putih susu, tiba-tiba memegang erat-erat. Di atas kepalan tangan yang kokoh, tidak hanya ada suhu tinggi yang menakutkan, tetapi juga energi angin ganas yang bercampur dengannya, seperti petir, itu menghancurkan dengan keras. Pada saat ini, lengan di bawah jubah lengan hitam lebar Xiao Yan, tampaknya telah menjadi sekuat baja. Bang! Tinju itu menghantam tubuh unicorn bersayap 3 dengan keras, tetapi wajah Xiao Yan menjadi sangat jelek, karena persepsinya. Tubuh unicorn bersayap 3, karena dibungkus oleh bulu, tiba-tiba menjadi seperti jaket katun lembut, dan menghancurkannya dengan tinjunya, tetapi pada akhirnya menempel pada bulu di permukaan tubuhnya dan memantul keluar. Namun, meskipun sebagian besar serangannya tidak berhasil, masih ada sebagian kecil yang mengenai tubuh unicorn bersayap 3, yaitu bagian kecil dari bulu yang membuat pukulannya jatuh, meringkuk. Hei, nyala apimu agak aneh, tapi ada sesuatu yang hilang, kalau tidak, itu akan cocok dengan nyala api suci yang legendaris. Menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia segera diserang oleh tinju Xiao Yan yang berisi api yang mengerikan. Rasa sakit sedikit pun dari tubuhnya menyebabkan tubuh besar dengan 3 sayap dan 1 tanduk itu menyusut dengan keras. Itu menabrak punggung Xiao Yan, dan tiba-tiba, itu hancur seperti bola dan terbang keluar. PFFT. Kekuatan besar di punggungnya menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk kecil darah, dan buru-buru mengubah tubuhnya menjadi api sebelum dia menstabilkan sosoknya yang mengejutkan. Sial, monster ini sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Selain itu, unicorn bersayap 3 jelas tidak bermaksud untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, dan selalu bersikap defensif, seolah-olah semua yang dilakukannya hanya untuk menunda waktu. Selama waktu itu tertunda, wanita Qian juga membawa King Yuan lebih awal. Menghilang di penghalang energi. Melihat monster besar seperti pohon di langit di depannya, Xiao Yan harus berdiri dengan sungguh-sungguh. Api putih susu tidak berguna untuk melawannya, dan penggaris gelombang yang membelah api juga tidak berguna. Diperkirakan bahkan penguasa pemecah langit lapisan ke-7 yang lebih kuat dapat mencapai efek yang sangat kecil. Melihat api putih susu berdetak terus-menerus di tubuhnya, dan sepertinya ada banyak warna dalam api putih susu, Xiao Yan memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Pikiran yang hampir gila ini membuat Xiao Yan menggigil tanpa sadar, tetapi tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran itu masih melekat di hatinya. Di bawah ketidakefektifan pengusiran seperti itu, Xiao Yan, secara tidak sadar,
secara bertahap menjadi terpesona oleh ide ini, dan bergumam di dalam hatinya, sejak dia dipromosikan menjadi Kaisar Dou, dia belum pernah melakukan ini. Di sisi yang berlawanan, unicorn bersayap 3 menggoyangkan ekornya yang besar sedikit. Setiap kali ekor raksasa itu berayun, itu akan menciptakan angin kencang di langit. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Hehe, apakah kamu akhirnya menyerah? Murid besar unicorn bersayap 3 itu melirik Xiao Yan, yang diam di depannya, dan tidak bisa menahan tawa. Lebih baik menyerah, itu akan menghemat pemborosan energi. Sambil tersenyum, unicorn bersayap 3 itu sedikit mengangkat kepalanya yang arogan dan sedikit menoleh, menatap langit yang jauh, dan bergumam dengan suara rendah, wanita itu pasti. Apakah kamu telah mencapai tempat yang aman? Misi penyedapanku harus berakhir. Kemudian dia menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan dalam suara tawa, ada beberapa sarkasme arogan, kamu anak manusia tidak buruk di antara manusia yang pernah kulihat, dan kamu akan melampauku suatu hari jika kamu berlatih keras. Tapi sekarang kalau begitu. Setelah berbicara, ekor raksasa unicorn bersayap 3 bergoyang sedikit, matanya tertuju pada setiap gerakan Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan bergerak mundur. Jelas, hati-hati, ia sudah mencari jalan keluar. Anak manusia itu adalah yang kecil. Kakak perempuan jika dia menembaknya, ketika dia kembali, gadis kecil itu pasti tidak akan bisa makan dan pergi ketika dia tahu. Mata Xiao Yan tertuju pada unicorn bersayap 3 yang secara bertahap mundur, pikiran perjuangan Xiao Yan akhirnya mereda, tangannya perlahan terulur, telapak tangannya yang ramping dan adil, seperti seorang wanita, tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Hei, kenapa, masih tidak mau menyerah? Meskipun kamu memiliki nyala api yang aneh, tetapi melihat nyala api itu jelas kehilangan sesuatu yang penting, jadi sepertinya kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali sekarang. Ketika Xiao Yan bergerak, tubuh unicorn bersayap 3 yang bergerak segera berhenti, pupilnya menatap Xiao Yan dengan erat, dan mencibir sedikit tidak sabar. Mendengar kata-kata unicorn bersayap 3, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, mata unicorn bersayap 3 juga ganas. Sejak dia datang ke benua Doudi, api anehnya sepertinya kehilangan sesuatu, tidak ada yang seperti itu. Sangat berguna untuk digunakan di benua Douki. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, tangannya terbalik, diletakkan rata di depannya, sedikit diam, dan di atas tangan kirinya, api putih susu meraung. Suhu terik membakar ruang di depannya sedikit terdistorsi dan ilusi. 11ZC. Tangan kiri sedikit mengencang, api putih susu yang suram diam-diam bergejolak, melepaskan energi yang ganas. Unicorn besar bersayap 3 menatap Xiao Yan mengejek dengan pupilnya sedikit berubah, tanpa rasa gugup sedikit pun. Meskipun nyala api memiliki efek menahan diri tertentu padanya, untuk beberapa alasan, anak manusia di depannya tampaknya tidak bisa untuk itu merangsang semua kekuatan yang dimilikinya, sehingga unicorn bersayap 3 tidak terlalu takut. Ejekan di pupil binatang itu ada sesaat. Di tangan kiri Dang Xiao Yan, api putih susu tiba-tiba hancur menjadi beberapa api dan muncul di depannya. Penampilan yang sangat manusiawi muncul di pupil binatang itu. 22 api? Sial, sial. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak sumber api di tubuh Anda? Merasakan 22 api di depan Anda, pupil binatang unicorn bersayap 3 itu lamban. Dalam sekejap, seolah-olah ekornya telah diinjak, tubuh besar itu tertunduk, dan suara tajam itu bergema di langit dengan putus asa. Karena dengan penglihatan unicorn bersayap 3, secara alami terasa ketika api putih susu asli di depan Xiao Yan terurai menjadi 22 jenis api. 22 jenis api yang terurai oleh api putih susu, masing-masing api memiliki kekuatan sumber yang sama sekali berbeda. Sulit dipercaya, kamu manusia kecil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api dari langit dan bumi? Unicorn bersayap 3 juga berpengetahuan luas, merasakan suhu tinggi yang menakutkan dari api Xiao Yan, dan setiap nyala api kekuatan yang terkandung di dalamnya juga berbeda, tetapi api ini jauh lebih lemah daripada api suci, jadi itu bermuara pada api misterius yang lahir antara langit dan bumi. Unicorn bersayap 3 menatap ruang di depan Xiao Yan, dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Hatinya merasa seolah-olah sungai itu terbalik. Dengan pengetahuannya, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki begitu banyak api dari langit dan bumi secara bersamaan. Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu tidak sebagus api suci, nyala api misterius yang lahir antara langit dan bumi juga mendominasi dan sangat merusak. Kedua nyala api itu sama tidak cocoknya dengan musuh lama. Jika dua nyala api ada dalam satu orang di waktu yang sama di dalam tubuh, diperkirakan hanya ada satu akhir. Itu adalah dua bom yang sangat tidak stabil yang bertabrakan satu sama lain, dan hasil akhirnya, tentu saja, dalam ledakan yang luar biasa, saling menghancurkan.
Namun, pemuda di depannya memiliki 22 jenis di tubuhnya. Unicorn bersayap 3 tidak tahu mengapa Xiao Yan dapat memiliki begitu banyak api pada saat yang sama, tetapi dia jelas merasa bahwa pada saat api ini muncul, anak manusia di depannya dan nyala api pada awalnya adalah energi yang jinak. Faktor tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Di seberang Xiao Yan, unicorn bersayap 3 masih berteriak dengan marah. Jelas, Xiao Yan mampu memiliki begitu banyak kenyataan pada saat yang sama, yang membuatnya banyak pukulan. Mengabaikan unicorn bersayap 3 yang melompat-lompat seperti loah, Xiao Yan menatap 22 api berwarna berbeda di depannya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan muncul, lalu dia membawa 22 sumber api aneh yang ganas di tangannya, dan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke tengah. Brengsek, gila, gila. Orang ini benar-benar gila. Melihat gerakan Xiao Yan dengan ngeri, unicorn bersayap 3 itu mengutuk keras. Setelah memarahi, unicorn bersayap 3 mundur agak jauh, lalu memandang Xiao Yan dari kejauhan. Jelas, unicorn bersayap 3 merasakan gelombang yang bisa menghancurkannya. Xiao Yan tidak ragu-ragu, unicorn bersayap 3 di depannya jelas kelompok yang sama dengan wanita sebelumnya. Jika dia bisa menangkap unicorn bersayap 3 ini, dia pasti akan bisa menanyakan keberadaan King Yuan. Jadi dia tidak ragu-ragu dalam pikirannya yang gila. Karena dia menciptakan keterampilan bertarung fusi api yang berbeda ketika dia berada di benua Douki, dia belum menyatu sejak tuannya Tuo Shigudi. Bagaimanapun, Xiao Yi atau Xiao Yan menggunakan teratai api kemarahan Buddha, yang menyatu dengan 22 jenis api. Meskipun kekuatannya sama besar, api fusi mana yang ditelan dan disempurnakan oleh Xiao Yan? Faktor, sedikit lebih jinak, sehingga tenaganya jauh lebih kecil. Fusi yang pertama adalah kekuatan api yang berbeda setelah dijinakkan oleh Xiao Yan, dan perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah teratai api murka Buddha yang ditransformasikan oleh perpaduan api yang lembut, sedangkan yang terakhir adalah perpaduan dari asal mula api yang berbeda, yang merupakan perpaduan dari faktor-faktor menakutkan dan keras pada awal kelahirannya. Sejak pertempuran dengan Kaisar Surga Jiwa di benua Douki, Xiao Yan tidak pernah mencoba menggabungkan 22 jenis kekuatan asal api yang berbeda di dalam tubuhnya. Bahkan sebelum ini, Xiao Yan hanya mencoba teratai api 7 warna, dan Xiao Yan belum pernah mencoba fusi asal semua api yang berbeda di benua Douki. Jika itu keluar dari fusi, maka pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 pun bisa menjadi pembunuh yang kuat. Dengan gumaman gugup di hatinya, tangan Xiao Yan gemetar, dan kemudian dia melihat banyak api yang familiar di dalamnya. Depan dia. Sudah lama sekali, teman-temanku. Xiao Yan juga menyapa 22 api di depannya dengan senyuman, dan Xiao Yan juga menghafal setiap jenis api di depannya. Pada daftar benua Douki tentang api yang berbeda, selain yang pertama tidak ada juga 22 jenis. Kaisar kuno Tuoshe sendiri adalah salah satunya, dan dia melahap 22 lainnya di daftar api yang berbeda setelah api aneh. Ia menjadi api aneh pertama dalam daftar, dengan 22 warna rambut. Api hitam di depannya disebut kehampaan menelan peradangan, peringkat kedua, warna hitam. Api ini lahir dalam ketiadaan, tidak ada bentuk yang dapat ditemukan, tidak terlihat untuk dipahami, itu adalah keberadaan yang agak aneh. Ketiadaan menelan peradangan, dikenal sebagai hal yang menelan langit dan bumi memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Antara langit dan bumi, hanya beberapa hal yang dapat menahan kemampuan untuk menelan. Api putih susu di depannya disebut api iblis Jinglian, peringkat ketiga, warna putih susu, merah muda ketika sangat kaya, dan memiliki efek khusus memurnikan segalanya menjadi ketiadaan. Anda bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai panduan untuk memasuki tubuh dan jiwa akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Kekuatannya menakutkan. Api emas di depannya disebut Jindi Ventianyan, peringkat keempat, warna emas. Api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno, dan hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Jindi Ventianyan dikenal sebagai api yang menakutkan yang bahkan membakar semangat juang. Api hijau krem di depannya disebut Yan of Life, peringkat kelima, warna hijau. Api hijau seperti cairan, naik di hadapan badai. Api cair hijau memenuhi laut, dan lapisan kabut naik, di mana kabut naik. Sementara itu, banyak jenis bahan obat aneh perlahan tumbuh, dipenuhi dengan napas kehidupan yang bergerak. Di depannya adalah api hitam muda yang disebut Bahuang Ruiningan, peringkat keenam, warna hitam muda, tingkat tertinggi dari berbagai api yang dimiliki oleh klan Yan, yang telah disuntikkan dengan jejak jiwa yang tak terhapuskan oleh para pengendali klan Yan. Dari semua dinasti Huoshuan dari klan Yan pernah mengubahnya menjadi sepasang sayap api besar, yang benar-benar sombong. Api emas di depannya disebut Jiyo Golden Ancestral Fire, peringkat
Ketujuh, warna emas, awalnya dimiliki oleh klan Jiu Diming, tetapi sekarang dimiliki oleh klan Yan, telah bergabung dengan api batu vulkanik untuk membentuk yang baru. Jenis api aneh, dapat bersaing dengan Kaisar Emas Fen Tianyan tanpa ketinggalan. Di depannya ada sekelompok api merah yang disebut Red Lotus Karmic Fire peringkat ke-8, warna merah, api yang agak centil, dan ketika api naik, mereka akan membentuk bentuk teratai merah. Sekelompok api ungu hitam di depannya disebut 3000 Flames of Flame. Peringkat ke-9, warna ungu hitam, ketika sangat kaya, itu adalah hitam murni. Ia juga dikenal sebagai 3000 bintang api. Api berwarna ungu hitam dan terbentuk. Di langit berbintang, ia dapat menyerap kekuatan bintang dan terus menjadi lebih kuat. Api perak jatuh dari langit, dan ribuan mil tanah seperti gurun, siang dan malam tidak terpisah, bintang tidak muncul, dan matahari tidak bersinar. Ada api hitam di depannya yang disebut Jiu Fengyan peringkat ke-10, warna hitam, lahir di jurang tak berujung dari tanah yang sangat yin, di mana angin yin tidak ada habisnya sepanjang tahun, dan api aneh ini terbentuk di angin geng. Tempat kekerasan. Api ini memiliki suara angin aneh yang datang darinya, dan ketika suara angin ini masuk ke telinga orang, itu akan membuat orang merasakan iritabilitas yang aneh, dan suara aneh ini dapat menyebabkan fluktuasi emosi pada orang. Sekelompok api putih di depannya disebut api dingin roh tulang. Peringkat ke-11, warna putih hutan, api aneh yang menggabungkan dingin ekstrim dan panas ekstrim. Dingin memenuhi tanah yang sangat yin. Api perak di depannya disebut Jiulong Lei Gang Huo, peringkat 12, warna perak, telah diturunkan oleh lembah Fengyan selama ratusan tahun, dan pembangkit tenaga listrik dari semua dinasti telah mencap darah jiwa yang tak terhapuskan di sumbernya. Tandanya, kecuali jika Anda telah berlatih teknik budidaya lembah menekan lembah Fengyan, King Ming Youyan Jue, jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkan api guntur 9 naga, sama sekali tidak mungkin untuk menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Api perak, saat nyala api naik, dan samar-samar, 9 naga api perak dapat dilihat, berjalan melalui api. Di dalam api yang berbeda, ada kondensasi kekuatan naga, sehingga memiliki efek magis yang mengejutkan jiwa. Nyala api perak menyala, dan 9 naga api kecil berputar-putar di dalamnya, seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan spiritual, dan ada beberapa kekuatan naga yang merembes darinya. Keluar, itu membuat kekuatan jiwa orang merasa sedikit tertekan. Ada api coklat di depannya yang disebut Tortoise Spirit Fire peringkat ke-13, warna coklat, berbentuk seperti kura-kura raksasa, ditutupi dengan duri api yang tajam, dan di mulut raksasa yang ganas, keanehan coklat penuh taring seperti bilah api. Sekelompok api transparan dan tidak berwarna di depan mereka disebut Falling Heart Flame, peringkat nomor 14, warna transparan dan tidak berwarna, ketika sangat kaya, warnanya putih susu. Dikenal sebagai alat curang latihan, ini dapat mempercepat latihan. Setelah api hati yang jatuh berhasil disempurnakan, semacam api hati akan terus-menerus dihasilkan di dalam tubuh, dan api jantung ini akan benar-benar tidak terkendali setiap hari. Malam, setiap hari energi dendam dalam tubuh dikalsinasi setiap saat, dan dalam pendinginan yang hampir tanpa henti ini, seolah-olah tubuh berada dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu, dan kondisi kultivasi ini, efeknya adalah bahkan lebih baik dari latihan biasa. Kultivasi semacam ini secara alami jauh lebih tinggi daripada kultivasi biasa, sehingga disebut alat curang. Api lahir dari hati, memadamkan gas dan memurnikan tulang. Api ini juga bisa memanggil api hati, yang membakar orang dari dalam keluar. Api biru tua di depannya disebut Hai Xinyan. Peringkat nomor 15, warna biru tua, api biru tua, terlihat sangat misterius. Api yang naik menyebar perlahan seperti air laut yang jernih. Riak, seperti gelombang air. Di depannya adalah api merah menyala yang disebut Huoyun Shuyan peringkat 16, warna merah menyala, berbentuk seperti awan api ajaib dengan kekuatan air. Api merah tua di depannya disebut api batu vulkanik. Peringkat nomor 17, warna merah tua, sekarang dimiliki oleh klan Yan. Itu telah bergabung dengan api leluhur emas 9 ketenangan untuk menciptakan jenis baru api khusus, yang dapat bersaing dengan Kaisar Emas Fen Tianyan daripada tertinggal. Api hijau di depan Anda disebut api air. Peringkat nomor 18, warna hijau transparan. Api ini lahir dari air, sehingga memiliki nama ini. Terdengar bahwa api ini dapat mengendalikan aliran air. Api Cian di depannya disebut api jantung bumi King Lian peringkat nomor 19, warna Cian murni, Cian gelap ketika sangat kaya, lahir di kedalaman bumi, setelah temper, fusi, kompresi, ukiran yang tak terhitung jumlahnya.
10 tahun menjadi roh, 100 tahun menjadi teratai, 1000 tahun menjadi teratai, ketika selesai, warnanya biru, dan hati teratai menghasilkan sekelompok api hijau, namanya api Qinglian, juga dikenal sebagai api jantung bumi Qinglian. Api ini tidak kuat. Diperkirakan di sekitar area vulkanik, bahkan dapat memicu letusan gunung berapi. Itu akan membentuk kekuatan penghancur alam. Harta karun simbiosis dengan api ini adalah kursi teratai biru www.novel.com saat berkultivasi. Anda dapat menenangkan pikiran, menghindari masuk ke iblis, dan juga membuat manusia sangat sensitif terhadap energi atribut api antara langit dan bumi, dan hanya dapat membuat benda giok, seperti penggaris batu giok, pisau batu giok, DLL, yang ditebang dari bebatuan di dasar gunung berapi. Biji teratai api tanah adalah harta yang diproduksi di alas Qinglian dan digunakan secara luas. Hanya ketika api jantung tanah Qinglian dan alas biru ditempatkan bersama, mereka hanya akan mengembun satu dalam 100 tahun. Biji teratai api membuktikan bahwa ini kelompok api teratai hijau telah ada setidaknya selama 1100 tahun. Api emas merah di depannya disebut Jinmuyan peringkat 20, itu lahir dalam atribut emas atau kayu, dan memiliki efek magis mampu mengubah emas dan kayu. Di depannya adalah api oranye merah yang disebut api daun bambu hijau peringkat nomor 21. Itu lahir di hutan besar dan dikatakan sebagai api penjaga alam. Api merah di depannya disebut Myriad Beast Spirit Fire peringkat nomor 22, warna merah. Itu memiliki efek membuat semua binatang menyerah, dan itu adalah api penjaga para orc. Di depannya adalah api kuning tua yang disebut Xuan Huangyan peringkat 23, warna kuning tua, persis sama dengan api biasa, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada api yang dipadatkan dengan Douqi. Xiao Yan juga sebentar melihat 22 api berwarna berbeda yang berbaris di depannya, lalu melambaikan tangannya, dan banyak api perlahan mulai bersentuhan. Saya telah memilah 22 api yang berbeda di benua Douqi, sehingga setiap orang dapat memiliki sedikit kesan. Penulis aslinya tidak menyebutkannya, dan saya menambahkannya sendiri. Bum bum bum. Saat 22 kelompok api dengan warna berbeda baru saja bersentuhan, suara seperti guntur yang teredam meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Segera, tangannya terkoyak dan darah mengalir. Melihat posturnya, jika bukan karena semangat juang besar di telapak tangannya yang melindungi punggungnya, aku khawatir itu akan meledak di tempat. Menahan rasa sakit yang parah dari telapak tangannya, mata gelap Xiao Yan menatap 22 api aneh yang baru saja mulai bergabung di depannya, api di dalamnya tampak sangat aneh dan suram. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan mengabaikan energi mengerikan dan kekerasan yang berasal dari tabrakan api yang berbeda, yang menyebabkan ruang mulai terdistorsi, tangannya tergenggam erat di tengah. Jarak antara telapak tangan hanya setengah sentimeter, tetapi setengah sentimeter ini memungkinkan Xiao Yan untuk sepenuhnya memobilisasi setiap jejak kekuatan di sel-sel di tubuhnya, sehingga dia bisa bergerak perlahan. Unicorn bersayap tiga menatap Xiao Yan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak pantas untuk tinggal di sini, tetapi bagi Xiao Yan untuk memiliki sebanyak 22 jenis api dari langit dan bumi di saat yang sama, dia sangat cemburu, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal. Dia ingin menonton pria sombong ini dengan matanya sendiri, dan dia bermain dengan tulangnya sendiri. Lagi pula, dengan pengalamannya sebagai unicorn bersayap tiga. Di benua Doudi ini, dia belum pernah mendengar bahwa seseorang bisa menggunakan api seperti ini. Darah segar terus mengalir dari telapak tangannya, dan 22 api dengan kekuatan mengerikan di depannya mulai secara bertahap menekan, tetapi jelas, pada saat yang sama dengan kompresi, Xiao Yan juga menahan 22 jenis api yang berbeda. Serangan balik, pada saat tertentu, Xiao Yan akhirnya mengerang, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke dalam api, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Tapi yang aneh adalah darah yang keluar dari mulut Xiao memasuki kelompok cahaya api besar, dan api yang perlahan bergabung dengan 22 jenis api yang berbeda tiba-tiba tampak terangsang, faktor kekerasan yang akhirnya ditekan oleh Xiao Yan, itu juga meledak. Perbaiki untukku. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan dengan keras kepala menatap 22 api yang saling terkait di depannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tindakannya tidak diragukan lagi sangat bodoh. Tapi setelah beberapa saat merenung, dia masih dengan cara ini, dia melanjutkan. Dengan caranya sendiri, dan di dalam hatinya, dia memiliki obsesinya sendiri. Upaya pertama untuk mengintegrasikan 22 api yang berbeda ini tidak diragukan lagi sangat gila, tetapi Xiao Yan mengandalkan efek magis dari Burning Jue, bahkan jika prosesnya akan berliku-liku, dia masih harus menggertakkan giginya dan bertahan. Tidak ada di dunia ini untuk apa-apa. Untuk mendapatkan kekuatan besar, Anda harus membayar harga yang sangat mahal pada saat yang sama. 11ZC.
Namun, langkah Xiao Yan untuk menggabungkan kekuatan sumber api yang berbeda dalam daftar kebakaran yang berbeda di benua Douqi tidak diragukan lagi berliku-liku, tetapi ini adalah proses presipitasi. Setelah berhasil, Xiao Yan akan dapat mengandalkan keterampilan bertarung fusi untuk dapat meremehkan para pahlawan di masa depan. Tetapi bahkan jika ada teknik kultivasi yang kuat dan aneh seperti Feng Jue, jika gagal, konsekuensinya adalah api indah dari 22 warna, ketika menyentuh satu sama lain di setiap titik kritis. Tidak peduli seberapa terkompresi Xiao Yan, mereka tidak akan bergabung lagi, dan, dengan penindasan yang tidak mau dari Xiao Yan, energi menakutkan dalam nyala api menyatu oleh api. 22 api yang berbeda juga mulai berangsur-angsur menjadi ganas. Bang! Ada ledakan guntur lain yang teredam, dan nyala api yang luar biasa di kelompok energi api yang menakutkan di depan Xiao Yan terbang ke seluruh langit, dan kemudian mereka hanya berlarian. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat api di depannya melebihi harapannya, lalu dia melihat api besar meledak, dan menatapnya seperti balon kempis. Murid Xiao Yan sedikit menegang, dia tahu bahwa ini adalah awal dari ledakan energi yang hebat. Xiao Yan, sial, cepat hilangkan mereka, jika kamu melangkah lebih jauh, itu akan meledak. Merasakan energi kekerasan dari langit dan bumi di sekitar tubuh Xiao Yan, tuannya Jin Longqing juga berteriak dengan cemas. Raja Naga Emas jelas tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan, tetapi karena penggabungan 22 jenis api, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan sekarang ada masalah lain, jadi dia juga khawatir tentang Xiao Yan. Keamanan dan berteriak. Hei, dia benar-benar tahu ketinggian langit. Unicorn bersayap 3, yang merasakan faktor energi kekerasan itu, tertawa bangga. Namun, sambil tertawa, murid binatang besar itu juga menatap Xiao Yan. Jelas, pemuda di depannya sudah mendapatkan persetujuan dari unicorn bersayap 3, jadi unicorn bersayap 3 juga memiliki tangan. Di atas di satu sisi, dia ingin melihat apa yang akan disatukan pria di depannya. Di satu sisi, dia khawatir pria itu akan membuat beberapa keputusan impulsif karena mereka mencuri saudara perempuannya. Tanpa mendengarkan pendapat tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan menatap api ganas di depannya. Dengan konsentrasi ruh yang ekstrim, pada saat tertentu, dunia seolah tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan suara angin menghilang. Pada saat ini, murid Xiao Yan tiba-tiba menjadi linglung, tetapi pada saat ini, ujung jarinya menjadi sefleksibel memetik bunga melalui daun, dan 10 jarinya bergerak cepat dalam api. Pada saat yang sama, ki pertempuran besar yang dijalankan oleh Feng Jue dituangkan ke dalamnya. Dengan infus Fen Duel Qi, kelompok api kekerasan di depan Xiao Yan menjadi sunyi secara bertahap. Novel.com setelah hening sesaat, aku meledak menjadi kemarahan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena 22 api yang berbeda juga merasakan aura berbahaya di bawah aura pendendam Xiao Yan, dan pembalasan dendam yang telah mengalami keputusan pembakaran jelas ingin menyingkat dan mengompresnya menjadi satu. Tapi bagaimana 22 warna berbeda dari api yang berbeda ini memungkinkan Xiao Yan untuk bergabung dengan mudah, dan mereka segera melawan dengan keras. Brengsek! Beri aku fusi! Xiao Yan juga terkejut dengan ledakan energi kekerasan yang tiba-tiba dari 22 jenis api yang berbeda di depannya, dan kemudian kekuatan jiwa seluruh tubuh meraung. Kekuatan jiwa yang menakutkan baru saja bersentuhan dengan kelompok api besar, dan kelompok api yang digabungkan oleh 22 jenis api yang berbeda meledak dengan kekuatan yang kuat untuk melawan invasi Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa fusi ini akan sangat sulit, dan dia segera dipenuhi dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwanya mengairi api di depannya. Pembuluh darah biru meledak di tubuhnya, dan mata hitamnya menatap tajam ke api di depannya. 22 warna api menggeliat sedikit, dan akhirnya, dalam tatapan mengejutkan dari unicorn bersayap 3, mereka perlahan mengembun menjadi biji kecil hanya seukuran telapak tangan Xiao Yan. Ada 22 warna menyihir pada biji yang tampaknya kecil. Sebut saja kamu teratai nirvana. Xiao Yan juga perlahan menghela nafas, melihat biji teratai kecil 22 warna di telapak tangannya, sudut mulutnya juga memancarkan senyum menggoda. Pada saat 22 biji teratai berwarna terbentuk, Xiao Yan gemetar, menatap biji teratai kecil di tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, berhasil. Kata-kata itu jatuh, wajah Xiao Yan dengan cepat pucat, tatapan bingung di matanya menghilang tiba-tiba, pada saat yang sama, dia hampir dikondisikan secara refleks, biji teratai 22 warna di tangannya, terhempas ke kejauhan dalam kejutan yang mengejutkan. Unicorn bersayap 3D. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna jatuh dari telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian, di bawah penggunaan gravitasi di tangannya, diam-diam menyapu kehampaan, bahkan tidak ada sedikit angin di sepanjang jalan.
Namun, ini adalah dengan postur ringan seperti itu, unicorn bersayap 3, ditutupi dengan kulit putih bersih dan bersisik, tiba-tiba berdiri terbalik. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna buru-buru menembak unicorn bersayap 3, ruang yang dilewati biji teratai tampak lamban. Tetapi saat akan mencapai jangkauan 100 meter yang terakhir, lingkaran terluar di biji teratai muncul. Kursi teratai yang awalnya damai tiba-tiba menjadi keras. Kursi teratai menyusut, dan kemudian melebar, dan kemudian ledakan yang tak terkendali dan menghancurkan bumi terdengar di atas kehampaan. Bum bum bum. 11 ZC. Energi seperti kehancuran menyebar dari kehampaan, dan ruang hampa meledak dengan riak pada saat ini. Puncak gunung yang menjulang tidak jauh, riak menyebar, gunung meledak dengan keras, dan retakannya halus seperti gunung. Cermin. Pada saat ini, air terjun Mantian di kejauhan benar-benar berhenti mengalir, seolah waktu telah berhenti. Di dua arah yang berlawanan, ribuan mil jauhnya dari pegunungan Warcraft, beberapa kilatan cahaya dan bayangan tiba-tiba menghentikan langit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar dari pandangan, wajah seperti kulit pohon dan wajah cantik dan cantik. Semua over the place terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin, Xiao Yanhi? Merasakan energi dahsyat dari api yang memenuhi langit, Yuru juga segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan, dan kemudian matanya yang indah berkedip sedikit. Anak ini benar-benar gelisah, apa yang dia lakukan? Di kamar mewah Asosiasi Alkemis, Baisu juga mengangkat kepalanya dan melihat kelompok energi yang menakutkan seperti awan jamur di pegunungan Beast yang jauh. Bum bum bum. Teratai indah dari pemusnahan mengerikan yang menyatu dengan 22 api berbeda meledak di atas langit biru, seperti dewa api yang turun ke dunia, menyapu langit, dan dalam sekejap, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat banyak. Segera sebelum Lotus of Destruction hendak mendekati unicorn bersayap 3, energi menakutkan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli Dou di bintang 5 pun merasa merepotkan meledak. Energi ledakan Lotus of Destruction seperti awan jamur, menarik perhatian seluruh Demonic Beast Mountains. Di Qingcheng, banyak orang menatap dengan bodohnya gelombang api mengerikan yang menyapu langit. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan meter, gelombang api yang berapi-api itu masih membuatku berkeringat deras. Ini seperti berada di neraka cair. Di langit biru, gelombang api meledak dalam bentuk awan jamur, dengan titik ledakan sebagai pusatnya, semua makhluk di sekitarnya hancur. Hutan tempat Xiao yang sebelumnya juga sama sekali tidak dapat dikenali, dan air terjun Mantian di kejauhan juga kehilangan jejak alirannya karena kekuatan penghancur dari teratai pemusnahan yang mengerikan ini. Teratai pemusnahan yang disatukan oleh 22 api yang berbeda akan sangat menakutkan. Langit penuh gelombang api, terus-menerus melayang keluar dari awan jamur dari pusat ledakan. Kemanapun api pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan tanah memancarkan suhu tinggi yang tebal. Unicorn bersayap 3 yang besar, karena ukuran dan jaraknya dari ledakan, tidak diragukan lagi yang paling ganas dalam gelombang kehancuran yang menyapu. Unicorn bersayap 3 rambut yang awalnya indah dan putih di tubuh binatang itu benar-benar hancur hampir setengahnya, di tubuh yang gelap, darah merah tua terus merembes keluar, dan kemudian seperti hujan, dan terus menetes. Di bawah tubuh yang hancur, beberapa bekas luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menutupi hampir seluruh bagian belakang tubuhnya. Pada pandangan pertama, tampaknya tulang putih masih terlihat samar-samar. Saat Xiao Yan baru saja bergabung dengan Lotus of Destruction, unicorn bersayap 3 merasakan aura kematian, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi tiba-tiba terkena serangan jiwa Xiao Yan dan melewatkan waktu pelarian terakhir. Jika tidak, dengan kecepatan unicorn bersayap 3, ia ingin melakukannya. Masih sangat mudah untuk menghindari Lotus keheningan ini. Setelah unicorn bersayap 3 kembali normal, Lotus pemusnahan yang mengerikan datang kepadanya dalam sekejap mata. Unicorn bersayap 3 juga buru-buru melambaikan 3 pasang sayap di punggungnya, dan kemudian unicorn di dahinya juga melambat. Perlahan memancarkan kekuatan yang menakutkan, itu mengelilingi seluruh tubuhnya sendirian. Unicorn di dahi unicorn bersayap 3 dikenal sebagai tanduk yang paling keras dan paling protektif. Namun demikian, di bawah serangan Lotus pemusnahan Xiao Yan, 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya semuanya jatuh, dan darah perlahan mengalir keluar darinya seperti aliran kecil, dan dahi unicorn bersayap 3 yang juga perlahan dibuat oleh unicorn. Suara retak. Pada titik ini, unicorn bersayap 3 memiliki wajah yang mengerikan, dan ejekan telah menghilang dari mata binatang besar itu. Sebaliknya, ada kengerian, penampilan yang menyedihkan dan memalukan, dan tidak ada kebanggaan dan kesombongan sebelumnya. Di sisi lain, pakaian Xiao yang juga hancur saat ini, meskipun Lotus pemusnahan menyatu sendiri, kekuatan benda ini terlalu menakutkan, dan Xiao yang juga menyatu untuk pertama kalinya, jadi dalam hal kontrol, tidak banyak panas.
Melihat dupa yang hangus di kulitnya, Xiao Yan juga terengah-engah, dan kemudian pil obat di atas cincin itu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Pergi dengan mulutmu. Begitu banyak pil obat dimasukkan, mereka berubah menjadi energi murni yang terus-menerus memelihara tubuh Xiao Yan yang terluka parah. Setelah melakukan semua ini, matanya kembali ke langit, menatap pusat awan jamur, tempat unicorn bersayap 3 berada. Bocah manusia sialan, dasar orang gila, aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Jika kamu tidak memiliki hubungan dengan gadis itu, aku akan membunuhmu sekarang. Jauh, unicorn bersayap 3 akhirnya sadar kembali dan merasakan keadaan luka serius di tubuhnya. Dia menggigil dengan tubuhnya yang besar dan mengutuk keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Xiao Yan sebelumnya, itu karena dia menggunakan lotus api yang menakutkan untuk pertama kali. Jika akurasi dan kontrolnya tidak akurat www.melnovel.com dia tidak ragu, dirinya saat ini. Saya khawatir dia akan langsung memasuki tingkat cedera yang dalam dan serius. Pada saat itu, kekuatannya akan sangat berkurang, dan paling buruk, dia akan jatuh di tempat. Melihat unicorn bersayap 3 yang tampaknya masih memiliki kekuatan meskipun terluka parah, wajah Xiao Yan sedikit menggelap, dan semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan mengalir, siap menghadapi unicorn bersayap 3 yang marah ini. Kapanpun. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk bertarung, unicorn bersayap 3 itu memarahi beberapa kali, tetapi menjauh dari Xiao Yan. Setelah jeda singkat, tubuh unicorn bersayap 3 yang terluka parah tiba-tiba bergetar hebat, dan segera berbalik dan lari di bawah tatapan tertegun Xiao Yan. Mas, kamu monster, tidak bisakah aku memprovokasi atau bersembunyi? Tubuh besar unicorn bersayap 3 dengan cepat terbang ke langit, melarikan diri secepat ia melihat iblis. Sarana anak laki-laki manusia di depannya ini tidak ada habisnya, dan bahkan dengan kekuatan unicorn bersayap 3, dia tidak akan takut pada Xiao Yan, tapi sayangnya Xiao Yan adalah kakak laki-laki dari gadis itu, dan si ungu, malaikat bersayap bukan satu-satunya posisinya dalam keluarga malaikat, unicorn kecil bersayap 3 dapat mengatasinya, jadi sangat menyedihkan untuk pergi. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan memandang unicorn bersayap 3 yang pergi, dan hanya ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berdaya karena luka di tubuhnya, jadi dia hanya bisa duduk bersila dengan tenang, dan kemudian dengan hati-hati menyesuaikan tubuh yang terluka parah. Pada saat yang sama, Wu Cheng, yang jauh, juga menampilkan pertunjukan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Xiao Yan juga dengan cepat menyesuaikan luka di tubuhnya, dan kemudian menggerakkan pikirannya untuk mengontrol jejak klon jiwa yang jauh. Di Wu Cheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, didukung oleh pria berbaju hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berbaju abu-abu yang sama kekarnya, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jika Yu ada di sini, maka dia pasti akan diakui, ini adalah Tuhan dari Wu Cheng, Dou di bintang 5 yang kuat. Di sebelah mereka, kepala keluarga Mu dan Muller, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan semangat juang yang gelap, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok familiar yang diikat oleh banyak rantai. Xiao Yan. Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Xiao Yan dan kembali, dan kemudian kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya. Sekarang setelah Anda kembali. Murray juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu. Lagi pula, bukan hanya karena dia adalah penguasa Wu Cheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari kekuatan itu. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku mendengar dari mereka bahwa darah ras mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang kudapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari Nether. Jadi, katakan padaku, bagaimana klan jiwamu di alam bawah menghilang? Xiao Yan, yang sedikit lemah, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat banyak orang di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana lagi aku bisa menghilang, aku akan membunuh mereka semua. Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu bergidik pada orang-orang berkulit hitam yang mendukung Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh dendam hitam di ruang rahasia, dan kemudian menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka bisa memakannya. Bocah sialan, kamu benar-benar menghancurkan hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memotong kekuatan darah dari alam bawah kita. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Doudi dari benua Douki dan datang ke benua Doudi untuk mendirikan pijakan, tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Doudi, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Douki.
Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan beberapa jejak kaki di benua Douki, sehingga orang-orang di benua Douki memiliki kepercayaan yang cukup pada mereka. Pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Douki, beberapa hal dari perlombaan jiwa mereka di benua Doudi juga menjadi lambat. Sial! Sejak kekuatan iman menghilang, tokoh-tokoh besar di klan menjadi marah. Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan iman besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berbaju hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah karena anak yang lebih rendah, ini benar. Sol Deachon, harap tenang. Jika kekuatan iman hilang, Anda dapat menemukannya lagi. Meskipun rencana kami akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran. Menurut Sol Deachon, sudah tidak mungkin alam bawahmu dipromosikan menjadi Doudi. Bagaimana bisa anak ini di depanmu? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depan. Dari dia dengan minat. Xiao Yan, yang diikat oleh rantai, menemukan bahwa rantai gelap di tubuhnya tampaknya terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan harus memperhatikannya lagi, dan apa kekuatan keyakinan dan rencana yang disebut diakon jiwa? Tidak ada yang tidak mungkin. Dia menekan keraguan di hatinya, dan kemudian berbicara perlahan. Sepertinya mulutmu sangat keras, tetapi tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Lalu, Mueller juga berkata. Jelas, Mueller juga sangat kejam terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Mueller selalu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yuejia Yueru, dan merampok buah hijau bulan sabit juga untuk rencana masa depan. Sekarang setelah Xiao Yan dan Xiao Yan begitu dekat, dia menjadi sangat dekat. Sangat patah hati. Tidak senang, dan kemudian juga Dige menatap Xiao Yan. Di mana Cui Guo bulan sabit? Pria berbaju hitam itu juga bertanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk berurusan dengan bulan peri di masa depan. Aku memakannya. Xiao Yan juga menjawab. Sialan! Pria berbaju hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiao Yan, aliran energi murni yang menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera memikirkan cara memperbaikinya. Lagi pula, hilangnya ras alam bawah mereka dan kekuatan kepercayaan, orang-orang besar di klan sudah marah, dan kali ini obat warisan belum diperoleh, jadi dia bisa membayangkan ketika dia kembali ke klan kali ini, nasibnya akan. Hei, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya, bunuh dia secara langsung, dan kemudian gunakan kekuatan jiwa untuk menjelekkan. Karena buah hijau bulan sabit telah dimakan olehnya, itu sama dengan darahnya, sehingga dia tidak akan pernah melarikan diri. Wu Huan dia juga menatap Xiao Yan dengan tajam, lalu mengucapkan kata demi kata. Lagi pula, ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, saya hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan apa yang disebut keberuntungan besar dalam dirinya. Yang tidak saya duga adalah bahwa saya tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, saya menggunakan kekuatan sumbernya untuk melukai sumbernya, jadi sekarang juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiao Yan, harus ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, klan jiwa dan klan jahat ekstrateritorial WWW, novel, Kom Xiao Yan, yang diikat dengan rantai tebal, juga menyerah pada perjuangannya, dan di dalam hatinya, lusinan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat anak laki-laki yang begitu berani. Aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu. Setelah kamu mati, kami akan menertawakan semuanya. Pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita hadapi dia sesegera mungkin, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya jika diminta. Pria berbaju hitam itu juga berkata. Yah. Banyak suara bulat muncul di ruang rahasia. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Ingat untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir pada akhirnya. Mati! Setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang menakutkan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju Xiao Yan di depannya selangkah demi selangkah. Melangkah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Xiao Yan di depannya juga tersenyum aneh, dan kemudian api yang menakutkan meledak. Bahkan rantai gelap tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan. Selusin biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini.
Di dalam ruang rahasia, gelombang kematian muncul di hati semua orang. Brengsek! Anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Sebuah teriakan kaget terdengar. Tidak bagus. Pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata pada saat yang sama, dan kemudian Douki yang agung meraung keluar darinya dan pergi ke arah Xiao Yan, mencoba melawan kekuatan api Xiao Yan yang menakutkan. Douki hitam besar dan Douki perak dari keduanya bergegas menuju Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ketika Douki menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat menjadi ekstrim, dan kemudian meledak. Puluhan biji teratai api yang indah di hati Xiao Yan dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiao Yan sebelumnya, meskipun kekuatannya tidak sekuat Lotus of Destruction yang menyerang unicorn bersayap 3 sebelumnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Perhatikan! Bagaimanapun, keluarga Murai, Sol Deachon, dan sebagian besar andalan Wu Cheng ada di ruang rahasia ini. Begitu biji teratai api yang mengandung energi menakutkan ini meledak, maka mereka begitu dekat. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terkelupas kulitnya. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi itu lebih cepat. Penguasa Wu Cheng dan Murai, bersama dengan pria berbaju hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiao Yan. Ayo! Lord of Wu Cheng juga berteriak keras. Tesol Deachon juga tidak bisa mengetahuinya, Xiao Yan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki pertempurannya tidak bisa bekerja. Bagaimana mungkin benih teratai api yang begitu mengerikan bisa dipadatkan? Avatar jiwa? Murai juga tiba-tiba melihat jejak anomali di Xiao Yan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan bersama-sama. Namun, diaken jiwa pria berbaju hitam jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya bukanlah Xiao Yan yang asli, paling-paling itu hanya tiruan yang diringkas dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka yang hadir tidak lebih kuat dari itu. Xiao Yan jadi bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Selain itu, biji teratai api yang menakutkan itu juga diringkas oleh Xiao Yan sebelum dia disegel oleh 3 tetua keluarga MU. Ini adalah hadiah besar dari Xiao Yan untuk Wu Cheng dan keluarga MU. Senyum aneh Xiao Yan pecah, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti pecahan kaca. Klon jiwa Xiao Yan meledak, dan sebagian besar dampaknya ditentang oleh Lord of Wu Cheng, Murai, dan Sol Deachon. Tapi sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, ketakutan dari hati muncul di hati semua orang. Di tempat Xiao Yan meledak, lusinan biji teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasa bahwa ruang itu sedikit bergetar. Bum bum bum. Teratai api yang menakutkan meledak satu demi satu, bergema seperti rantai bom. Ruang rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan 3 suara, bang bang bang, ruang rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung terdengar dari Wu Cheng. Kekuatan nyala api yang sangat besar membuat tanah di kawasan seluas puluhan kilometer di Wu Cheng ini dipenuhi dengan bau tanah hangus. Paf engah! Ketika Xiao Yan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan di mana Wu Cheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Batuk, batuk, batuk. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Yan juga tertawa. Wu Cheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, yang benar-benar menghangatkan hati. Namun, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh 3 tetua keluarga MU meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiao Yan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang dipadatkan. Keluar entitas. Biji teratai api yang menakutkan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang kuat meledak di ruang rahasia kecil, dan kemudian langsung menuju ke langit. Seberkas besar energi api yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wu Cheng. Ini. Yu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan Beast Mountain meledak, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wu Cheng, bergumam pada diri mereka sendiri. Energi dalam nyala api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan mereda di pegunungan Warcraft. Ini adalah Xiao Yan. Yuru juga melihat kekuatan api secara sekilas. Bagaimanapun juga, dia dan Xiao Yan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiao Yan. Xiao Yan, anak ini benar-benar memberi Wu Cheng hadiah yang bagus. Penatua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, mereka bertiga melihat sinar energi api yang menakutkan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wu Cheng di dekat pusat ledakan. Ceka, anak ini benar-benar tangan yang besar.
Baisu juga melihat energi api yang besar dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wucheng ini juga termasuk dalam peringkat hegemoni tanah. Tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa Wucheng ini adalah Doudi Bintang 5 yang kuat, dan Doudi Bintang 5 yang kuat sudah cukup untuk membuktikan warisannya, tetapi keluarga Yu tidak takut pada Wucheng ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yuyu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Segalanya berbeda sekarang. Yuyu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan Wucheng. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wucheng www.novel.com, saya tidak akan berani gegabah mengambil tindakan terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa alkemis tapi yang paling sulit karakter. Anak ini benar-benar berani. Bairuo di samping berkata perlahan. Tidak apa-apa, bunuh gengsi Wucheng, bagaimanapun juga, tindakan mereka terlalu kuat, kata Baisu. Tapi Xiao Yan ini telah menyebabkan masalah besar, ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wucheng. Bairuo tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Hahaha, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Xuan Santian akan datang? Dan melihat kekuatan ledakan ini, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar, dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Baisu berkata sambil melihat sinar energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menjadi sunyi, tetapi Wucheng saat ini tidak dapat dikenali. Di masa lalu, bangunan besar Wucheng kehilangan sebagian besar dalam ledakan yang mengerikan ini. Salah satu lengan Mueller juga meleleh oleh api. Wu Huan telah melukai sumbernya, tetapi lukanya belum sembuh, dan dia menemukan kekuatan yang begitu kuat. Ledakan, juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan diakon jiwa, Murai, dan Tuan Wucheng semuanya terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan menakutkan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai pria kuat Dou di bintang 4 atau bahkan pria kuat Dou di bintang 5. Di atas langit, sesosok sosok menatap dengan kejam ke kejauhan, dan kemudian meludahkannya kata demi kata. Bajingan kecil Xiao Yan. Balas dendam membunuh seorang putra tidak pernah dibagikan.